Assalamualaikum, kembali lagi dengan aku, Atika. Seperti yang kalian lihat di judul, kali ini aku bakal sharing gimana caranya ngajuin judul skripsi biar langsung di-ACC oleh dosen. Nah, ini berdasarkan pengalaman aku ya teman-teman, jadi tonton videonya sampai habis. Nah, dari video sebelumnya aku pernah cerita kalau aku ngajuin judul itu kayak mepet ya teman-teman. Nah, kalau nggak salah di bulan September 2023 itu pas semester 7 tepatnya, dimana semester itu emang udah masanya kita itu ngambil SKS skripsi. Nah, alhamdulillahnya aku ngajuin judul skripsi 1 kali, abis itu langsung ACC tanpa revisi. Nah, terus gimana sih caranya? Oke, aku spill ya. Nah, yang pertama di sini kalian itu harus nentuin mata kuliah yang benar-benar kalian minati. Nah, kenapa aku dulu upload judul tepat di semester 7? Karena aku sama sekali masih bingung nentuin topiknya itu mau ngambil apa gitu kan. Terus kebetulan di semester 6 itu kan ada mata kuliah metodologi penelitian dan disuruh untuk ngajuin judul. Nah, aku di situ belum ada gambaran sama sekali buat nentuin topiknya itu apa. Bahkan waktu itu aku asal nyomot judul, kalau nggak salah pembuatan aplikasi berbasis mobile gitu ya. Tapi dari judul itu aku masih ragu buat dilanjutin ke skripsi. Nah, berjalannya waktu gitu kan, di semester 6 aku tuh dapat beberapa mata kuliah yang emang ngarah ke skripsi. Jadi aku itu tuntasin dulu semester 6-nya sampai akhirnya aku dapat referensi dari mata kuliah proyek data mining. Nah, lo kan beda banget ya. Di mata kuliah Metopen aku ambil aplikasi mobile, dan yang buat skripsi aku itu ambil deep learning. Itu kan konsentrasi yang beda jauh ya. Nah, intinya kalian itu jangan terburu-buru kalau kalian itu belum tahu topik yang mau diangkat itu seperti apa. Jangan memaksakan dirilah buat langsung ambil judul itu. Aku paham betul, mungkin teman-teman kalian itu udah ada yang dapet judul dari semester 4, 5, atau bahkan 6, tapi jangan sampai hal itu jadi distraksi atau bikin kalian itu terburu-buru nentuin judul. Nah, dari pengalaman aku tadi kan, mata kuliah yang emang bener-bener menjerumus ke skripsi ya ada di semester 6. Jadi ya aku juga ngerasa tertinggal dibandingkan teman-teman lainnya. Di semester 7 aku baru nyiapin judul, sedangkan teman-teman aku itu udah pada berprogres. Tapi alhamdulillahnya 1 kali pengajuan judul langsung di ACC. Jadi ya emang harus bener-bener ada persiapan gitu. Nah, setelah kalian tahu mata kuliah yang diminati, langkah selanjutnya adalah cari referensi skripsi atau jurnal sebagai acuan. Nah, kalian bisa mulai dari skripsi kakak tingkat kalian di perpustakaan atau di repositori kampus. Tapi aku saranin banget nih, coba cari referensi skripsi dari kampus lain juga. Kenapa? Karena kalau kalian itu cuma fokus di lingkup kampus sendiri, pasti ada beberapa judul yang udah sering banget dipakai sama kakak tingkat atau bahkan teman-teman seangkatan kalian. Nah, akhirnya dosen itu bisa ngerasain topik kalian itu kayak kurang fresh gitu, atau malah terlalu repetitif, jadi terkesan cuma mengulang penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, ada cerita dari temenku, dulu dia sempat ganti judul karena penelitian yang dia ajukan itu ternyata udah banyak banget yang ngambil. Jadi kayak kebayang nggak sih kalau judul yang udah mateng-mateng kalian rencangin, terus tiba-tiba harus ganti? Selain itu, kalian juga bisa cari jurnal yang relevan di Google Scholar. Nah, biar cepat nemuin jurnalnya, kalian bisa pakai aplikasi yang namanya Publish or Perish. Jadi aplikasi ini tuh ngebantu banget buat nemuin jurnal yang sesuai dengan kata kunci yang kalian cari. Di situ ada jurnal nasional maupun internasional, itu lengkap, dan kalian juga nggak perlu scroll-scroll lagi. Setelah kalian dapat skripsi dan jurnal untuk referensi judul skripsi kalian, hal yang paling penting adalah jangan sampai kalian melakukan plagiat, teman-teman. Jadi tuh aku gunain metode ATM.
bukan ATM yang buat ngeluarin uang itu ya, tapi ATM amati, tiru, dan modifikasi. Misalnya nih, judul skripsi aku emang hampir sama dengan referensi dari kakak kelas yang aku dapat, tapi yang aku bedakan adalah objek penelitiannya. Nah, selain itu, aku juga bikin beberapa perubahan pada kalimatnya. Nah, jadi meskipun judul yang aku ambil itu mirip, tetapi ada pembeda yang bikin skripsi aku itu punya nilai orisinilnya sendiri itu. Intinya jangan cuma nyalin mentah-mentah ya teman-teman, karena plagiat itu tidak diperbolehkan dan tentunya bisa merugikan kalian sendiri. Nah, setelah judulnya udah ada dan aku juga udah ada gambaran skripsinya itu mau gimana, intinya kayak udah percaya diri lah, pasti di ACC gitu kan. Terus aku langsung ngajuin ke prodi dan alhamdulillahnya langsung di ACC dan dapat dosen pembimbing. Nah, di situ aku juga langsung konfirmasi ke dosen pembimbing untuk tanda tangan mastiin apakah ada perubahan judul atau enggak. Dan ya, aku juga ditanya-tanya sama dospem seputar pemahaman skripsi aku. Jadi kan judul aku komparasi dua algoritma. Terus kayak ditanya perbedaan dari dua algoritmanya itu apa. Intinya pertanyaannya itu kayak masih dasar lah buat mastiin kalian itu mudeng apa enggak gitu kan sama skripsi yang kalian akan kerjain. Nah, alhamdulillahnya di ACC juga tuh sama dospem dan aku langsung konfirmasi ke prodi lagi. Jadi buat kalian yang pengen judulnya cepet di ACC, kalian pastiin dulu mata kuliah apa yang diminati. Terus cari judul skripsi yang jarang dipakai di repositori kampus kalian, atau kalian tuh bisa nyari di repositori kampus lain. Dan terapin metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, selanjutnya kalian juga harus paham betul permasalahan atau judul yang akan kalian itu angkat untuk skripsi. Jadi buat penyusunan skripsinya ke depan lebih mudah teman-teman. Mungkin itu aja tips dari aku cari judul yang cepat di ACC oleh dosen. Mungkin kalian punya pengalaman yang berbeda, bisa di-share di kolom komentar ya. Nah, di sini aku yakin kalian bisa ngelewatin fase-fase perskripsian. Jadi jangan lupa selalu berdoa supaya diberi kelancaran dan kemudahan dari awal ngajuin judul sampai akhir kalian sidang. Amin. Itu aja pengalaman dari aku. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan video informatif dari aku. See you, bye-bye.